قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kali ini kita akan mengangkat video dari si Miftah. Lagi-lagi ini ceramahnya Miftah yang sama sekali tidak menunjukkan bahwa Miftah ini berilmu, kaum muslimin. Miftah di dalam ceramahnya ini membahas masalah cadar. Dia sebut cadar itu hanya sekedar budaya saja, bukan syariat Islam sama sekali. Sehingga Miftah ini menganggap bahwa cadar itu nggak pas ada di Indonesia. Dan sebenarnya kaum muslimin, ya, masalah cadar, masalah niqab ini memang masalah khilafiyah. Akan tetapi yang menyatakan cadar itu adalah syariat Islam, yang mengatakan itu bukan sembarang orang. Bukan hanya sekelas ya yang disebut ulama di Indonesia, bukan. Tapi ulama dunia. Dan ulama yang ilmunya dipakai sepanjang zaman. Bahkan orang tersebut dijadikan madhab bagi sebagian besar orang-orang yang ada di Indonesia. Lah Miftah ini siapa? Lah kok ngomong cadar itu sekedar budaya Arab, bukan syariat Islam. Dan cadar itu nggak pantas ada di Indonesia. Ini kan koplak kaum muslimin, ya. Coba kita lihat videonya si Miftah kaum muslimin. Cacate. Aurate wong wedok niku pundi mawon? Seluruh anggota tubuh kecuali muka dan dua telapak tangan. Berarti rai niku kudu ditutup napa mboten? Ora. Ngopo bojoku ora nganggo cadar kok disalahke? Kowe nganggo cadar yo karep, ora yo ora apa-apa wong raimu dhewe. Ngopo kok jangkemu cerewet-cereweti bojoku? Nah kaum muslimin, kalau kita menyimak ceramahnya si Miftah ini kaum muslimin, ini ceramahnya yang penting lucu. Nggak peduli dia mau nipu, yang penting jamaahnya tertawa. Yang usil sama istrinya Miftah, kalau istrinya Miftah itu nggak pakai cadar, itu siapa? Apakah ada kaum muslimin orang yang usil terhadap orang yang nggak pakai cadar? Meskipun sama-sama perempuan, ya, yang pakai cadar dengan yang nggak pakai cadar, ada yang usil menganggap orang yang nggak pakai cadar salah. Coba, nggak ada kaum muslimin, karena memang cadar itu khilafiyah. Dan kalau kita mau adu argumen, adu dalil kaum muslimin, ya, madhab Syafi'i saja mewajibkan bagi perempuan untuk bercadar. Lah ini si Miftah sok-sokan menentang syariat cadar, ya, menentang dengan keras. Siapa dia? Boleh mengambil pendapat yang tidak mewajibkan cadar, tapi nggak dengan cara seperti yang dilakukan si Miftah ini. Seolah-olah orang yang pakai cadar itu, ya, selalu menyalahkan orang yang nggak bercadar. Sampai-sampai katanya istrinya, ya, dihina lah, ya, dihina karena nggak pakai cadar. Siapa yang menghina? Tah Miftah. Gedek kaum muslimin, ya. Coba kita lanjut dulu videonya kaum muslimin. Sing lucu teng Taman Pintar Kota Yogyakarta, ana wong 10 nganggo cadar ireng-ireng kabeh, mudhun ning Taman Pintar, ana tulisan Taman Pintar, njiko HP selfie, ceklik, aku lak batin. Sing mau foto ki apane? Wong sarai ireng kabeh. Mosok foto sing dipoto matane tok. Nah kaum muslimin, sebenarnya miris kaum muslimin, ya, ketika ada orang yang digadang-gadang sebagai ulama luar biasa, disebut sebagai aset bangsa, tapi pemahaman agamanya sangat mengenaskan seperti ini kaum muslimin. Di awal-awal tadi Miftah mengatakan, ya, orang yang bercadar itu usil dengan istrinya si Miftah. Padahal itu, ya, sangat terlihat itu bohong kaum muslimin. Gak ada yang seperti itu. Orang yang sudah sampai tahap pakai cadar, itu biasanya dia sudah memahami tentang syariat cadar. Dia tahu cadar itu masalah khilafiyah, akan tetapi dia memilih untuk memakai cadar. Dia menganggap pendapat yang mewajibkan pakai cadar itu adalah pendapat yang rojih, yang kuat. Tapi nggak akan mencela orang yang nggak pakai cadar. Jadi ucapan Miftah, kalau ada orang-orang yang marah-marah ketika melihat istrinya Miftah nggak pakai cadar, itu bisa dipastikan itu bohong.
Ya. Sementara di video ini jelas-jelas Miftah merendahkan orang yang pakai cadar, menganggap orang yang pakai cadar itu nggak ada gunanya. Ya. Orang yang foto-foto pakai cadar itu mau dipoto apanya? Ya. Tapi Miftah sendiri nggak menyadari bahwa jamaahnya orang-orang NU, jamaahnya Miftah sendiri, fotonya perempuan-perempuan beredar. Banyak foto-foto yang nggak nutup aurat. Ya, diposting di media sosial. Tapi Miftah mingkem. Kalau orang yang pakai cadar, kemudian foto, itu kebanyakan hanya untuk koleksi pribadi. Kalaupun di-upload di media sosial, bukan untuk pamer wajah. Bukan untuk pamer wajah. Sementara orang-orang NU, perempuan NU yang nggak nutup aurat, yang nggak pakai cadar, foto, di-upload di sosial media, mereka pamer apa? Pamer wajah, pamer kecantikan. Ya, kalau orang yang pakai cadar itu biasanya, ya namanya orang ya, biasanya pengen eksis. Ya, biasanya mereka hanya ingin ya katakanlah ingin pamer, tapi cuma sekedar pamer tempat, bahwa mereka sudah sampai ke tempat itu. Tapi kan mereka nggak pamer aurat, nggak pamer kecantikan. Meskipun itu juga ya kurang pas. Seharusnya seorang wanita yang sudah bercadar, dia lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada gunanya pamer-pamer foto. Apalagi perempuan. Perempuan itu fitnah yang besar. Lah Miftah kan ngajinya di klub malam. Memang di klub malam nggak ada gambar wanita. Bahkan wanita terang-terangan di hadapan Miftah pakai pakaian mini. Coba gimana komentarnya Miftah? Inilah kaum muslimin, ya. Orang-orang yang berpemahaman rusak. Ini sesat lagi menyesatkan kaum muslimin, ya. Coba kita lanjut dulu videonya kaum muslimin. Maka saya sepakat dengan Pak Kiai Said. Saya besok tanggal 20 lah Mas Bambang mangkat yang Bali, muktamar. Saya muktamar ulama Nusantara teng Bali, ada 1000 kiai menegaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Islam Nusantara, membumikan dakwahnya Wali Songo. Kula matur, raine niki lak mboten aurat berarti ra wajib ditutup. Umpama kowe nganggo burqa cadar ora apa-apa, tapi menurut saya cadar itu budaya. Buktine napa? Sakniki wong Arab zamane Muhammad bin Salman sing kerja ning bandara, kerja ning mall, kuwi cadare do dibuka kabeh. Kenapa orang Arab dulu nganggo cadar? Soalnya Arab niku lak panas-panas banget, lak adem-adem bingit. Maka supaya wajahnya tidak rusak ditutupi dengan cadar. Awan-awan yang padang pasir panas banget, anginnya banter. Supaya wajahnya kena pasir ditutup nganggo cadar. Saiki nyuwun sewu sing kerja ning mall, kerja ning bandara, wis dicopot kabeh soalnya adem, ISIS ono AC. Orang Arab itu sekarang kiblatnya ke Amerika. Orang Indonesia soal fashion kiblatnya tengah Arab. Wis kualik-walik. Bakul berambang ning Seragen kok nganggo cadar. Padahal sejuke kaya ngene. Lah yo aneh to iki. Bu, berambangnya sekilo pinten? 1000. Ngeten, kula wingi pas tengah Jazair, ngomong pamer meneh, tak gasluk cangkemmu kowe. Kula takon karo wong Aljazair, ada nggak Islam dengan karakteristik Aljazair? Dijawab ono. Ketika saya menyampaikan Islam Nusantara, Islam Indonesia, dia jawab, di sini juga ada Islam Aljazair, Kiai. Bagaimana itu? Islam Aljazair niku wong wedok teng Aljazair. Niku lak sing ngomong asli mriko, niku matane ditutup siji. Dadi sak rai kaya cadar, tapi sing diketoke mung motor siji tok. Dadi ngene iki. Kabeh yo iso ndelok goblok iki yo. Ora kabeh iki lho. Dadi ngene iki bentuke. Ngerti ya? Menawi teng Arab niku cadare niku ireng, teng Aljazair niku cadare putih. Itu ping mbahmu. Tetep ini. Saya tanya kok seperti itu? Inilah budaya kami. Apa kowe arep nyalahke budayane wong Aljazair? Ya ora iso. Astagfirullahaladzim. Ini ya kita kasihan dengan yang ceramah, kasihan juga dengan jamaahnya. Yang ceramah sesat menyesatkan, yang mendengarkan ceramah juga ikut tersesat. Dari mana Miftah mengatakan bahwa cadar itu sekedar budaya saja? Dulu sebelum datangnya Islam, jangankan pakai cadar, pakai jilbab saja tidak. Itu loh. Bangsa Arab dulu nggak pakai jilbab.
Ini si Miftah ini ngaji apa enggak? Enggak ngerti bagaimana kisah sahabiyah yang menjadi asbabun nuzul ayat-ayat tentang diwajibkannya bagi perempuan untuk memakai jilbab. Ini kan nggak pernah ngaji Miftah ini. Jangankan pakai cadar, nutup aurat saja dulu. Enggak. Sebelum datang ayat-ayat yang mewajibkan berjilbab, orang-orang Arab, perempuan-perempuan Arab nggak pakai jilbab. Ini kan, ya Allah. Tapi ya sejelas apapun, kalau yang menjelaskan adalah para asatidz yang kata Miftah Wahabi, ulama yang kata Miftah Wahabi, Miftah tetap nggak akan percaya bahwa cadar itu adalah syariat Islam. Ya. Sekarang coba kita simak video dari seorang ulama, ya, ulama Aswaja, yang kata orang-orang ini manusia Al-Quran, ulama yang besar. Ya. Bagaimana ketika beliau menjelaskan tentang hukum cadar. Dan beliau sangat tegas mengatakan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i itu mewajibkan cadar. Keyakinane jenengan wajah niku aurat boten, wajah wong wedon. Ayo sing ayu sing elek kan, ayo aurat ta ora? Nggih kan. Jadi lucu, makanya saya itu pernah survei semua kiai-kiai alim niku nate kula tangkleti, nggih sing alim. Indonesia iku ulama iku prakteke iku intikal madzhab, tapi tetep muni Syafi'iyah. Nah cara madzhab Syafi'i wajahe wong wedok iku aurat kharijah salat. Jadi wong wedok nak salat iku wajahe gak aurat, tapi di luar salat aurat. Sehingga seharusnya semua kiai Indonesia ya cadaran, mergo madzhab napa? Syafi'i. Tapi prakteknya semua ulama Indonesia itu madzhabnya Hanafi. Jadi bojone, putri-putrine, santrine udah biasa jilbaban biasa wajahnya ketok. Lah niku nganggo madzhab Hanafi yang diikuti oleh ahwalnya ulama seluruh dunia, termasuk Imam Suyuti, nafsiri ilama dhuhara minna wa huwa al-wajhu wal kafan. Napa wa huwa al-wajhu wal kafan. Fa yajuzu nadharuhu li ajnabiyyin illam yakhaf fitnatan fi ahadi wajhin. Sehingga untuk wajah dan kafain ini siapapun boleh melihat asal tidak takut nopo fitnah. Nah kaum muslimin coba ya, seandainya Miftah ini masih punya rasa malu, dia akan merasa tertampar dengan penjelasan dari Gus Baha ini kaum muslimin. Imam Syafi'i mengatakan bahwa wajah itu adalah aurat di luar sholat. Sehingga menurut Imam Syafi'i memakai cadar di luar sholat itu hukumnya wajib. Jadi cadar itu bukan budaya tak Miftah. Bukan budaya. Dan ini sekaligus juga tamparan keras bagi orang yang sok-sokan mengaku bermadhab Syafi'i. Nggak boleh madhab yang lain. Atau nggak boleh mencampur adukkan madhab. Sementara yang mengaku bermadhab Syafi'i di Indonesia ini, para kiai, apalagi para gus, jangankan mau merintahkan istrinya pakai cadar. Lihat si Miftah, istrinya kepalanya ditoyor-toyor di hadapan jamaahnya. Dan pakaiannya pun ya jilbabnya jilbab fashion. Coba. Seharusnya ini menjadi tamparan keras bagi si Miftah. Ya. Dan Gus Baha ini jelas-jelas bukan Wahabi. Bukan Wahabi. Dan ada satu lagi nih kaum muslimin. Ini termasuk ya junjungannya si Miftah. Miftah ini kan Mukibin. Ya, Mukibin Ba'alawi. Orang yang ya cinta sama Ba'alawi, mendukung Ba'alawi. Ini dedengkot Ba'alawi, Pak Umar bin Hafiz, menyatakan hal yang sama. Ya, coba kita lihat videonya kaum muslimin. عند المسلمين في بعض البلدان أن حجاب المرأة هذا وخصوصا النقاب إلا عادة العرب. عرب إيش؟ العرب عندنا آل تبرج قبل محمد. العرب قبل محمد آل فجور وآل مهانة إلا القليل منهم. ما جاء بالحجاب إلا الدين، ما جاء بالحجاب إلا الأمين، ما جاء بالاحتشام إلا محمد عن ربه جل جلاله. هي مسألة عرب ولا عادة عرب. أصبح النساء في المدينة كأنهن الغربان السود بعد نزول آية من القرآن. ما هو عادة أحد ولا فعل أحد. فوجود هذا الخلل في الأفكار والنظرة إلى الحياة أنها صراع على المراتب وعلى المظاهر وعلى الأموال. تشبث أهل الكفر بكفره وأهل الفجور بفجوره
يظنون أنها الغاية في الحياة وحرموا أن يعرفوا من Nah, خلقهم. kaum muslimin ya, ini dua-duanya dedengkot aswaja kaum muslimin. Dan pernyataan mereka tidak ada satupun menyatakan bahwa cadar itu adalah budaya Arab. Kalau Gus Bahak tadi sudah jelas mengatakan bahwa menurut mazhab Syafi'i, hukum pakai cadar di luar sholat itu adalah wajib. Sedangkan Pak Umar bin Hafiz dengan jelas membantah perkataan orang yang mengatakan bahwa cadar itu adalah budaya Arab. Karena memang sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, jangankan pakai cadar, mereka pakai jilbab saja enggak. Dan dari sini kami tidak ingin banyak komentar lah ke muslimin ya. Dari dua penjelasan dari Gus Bahak sama Pak Umar bin Hafiz, ini sudah jelas menunjukkan bahwa Miftah itu enggak ada ilmunya. Ya, dia termakan omongannya sendiri, sering menggoblok-goblokkan orang, padahal sebenarnya dia yang goblok. Ya, jamaahnya kalau nggak sadar-sadar, ya sama seperti Miftah, goblok juga. Ya, selamat berpikir. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.